Bayangkan kalian mati konyol karena main HP di jalan, tapi malah diberi kesempatan kedua sama Dewi cantik. Bukannya dapat pedang suci, si MC kita, Sojiro, malah diberi craft gear. Sebuah alat serbaguna yang awalnya cuma kelihatan seperti pisau lipat biasa. Tapi jangan salah sangka. Dengan alat ini, Sojiro bukan cuma bisa membelah monster dalam sekali pukul, tapi dia mengubah hutan paling berbahaya menjadi resort liburan mewah. Mulai dari membuat rumah modern, sumur pompa air, sampai bikin nasi tempura yang bikin elf cantik dan gadis penyihir kegelapan menangis ketagihan. Bagaimana nasib Sojiro yang ingin hidup santai tapi malah dikelilingi wanita-wanita kuat dan makhluk legendaris? Siapkan cemilan kalian, dan mari kita masuk ke alur ceritanya. Sojiro lelah dengan hidupnya. Seperti banyak orang lain, dia pindah ke Tokyo saat menemukan pekerjaan di sana. Tak terasa, tahun-tahun berlalu, dan sekarang dia berusia pertengahan 30-an, kelelahan, kelebihan beban kerja, dan penghasilan tidak cukup. Ini adalah situasi yang dipahami banyak dari kita. Para pekerja yang malang harus bekerja pada hari libur tanpa bayaran yang layak. Suatu malam, saat Sojiro hendak pulang, dia sibuk dengan ponselnya. Tenggelam dalam pikiran dan kelelahan, dia melangkah ke jalan tanpa melihat. Tidak menyadari adanya truk yang mendekat. Hasilnya tak terelakkan. Sojiro tertabrak saat kesadarannya menghilang ke dalam kegelapan. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita. Dia memberitahu Sojiro bahwa dia tidak selamat dari kecelakaan itu. Sojiro percaya bahwa setiap orang yang lewat menghilang. Ketika dia mendengarnya mengatakan ini, wanita itu tertawa. Dia melanjutkan cerita tentang bagaimana Sojiro pernah membersihkan patungnya. Tindakan kecil kebaikan itu memberinya keistimewaan khusus dari sang dewi. Dia mengerjai Sojiro yang malang, yang membuatnya turun tangan dan memberitahunya bahwa dia akan mengirimnya untuk hidup di dunia lain persis seperti kondisinya sekarang. Dengan kata lain, dia mendapatkan awal yang baru, tetapi dalam permainan yang benar-benar baru kali ini. Dari sudut itu, dia menoleh ke Sojiro dan bertanya apa yang dia inginkan. Dia jeda sebentar sebelum menjawab bahwa dia menginginkan kehidupan yang damai. Dia ingin menghindari kembali ke kehidupan yang membosankan dan tidak memuaskan yang dia miliki sebelumnya. Satu-satunya hal menarik adalah makanan lezat yang dia masak saat berkemah di pedesaan. Itu adalah makanan terbaik yang pernah dia rasakan. Jadi, Sojiro mengenang hasratnya untuk berkemah, kerajinan tangan, dan membuat sesuatu, impian yang dia harap bisa dikejar di kehidupan selanjutnya. Sang Dewi merasa lebih bahagia setelah mendengar ini, percaya bahwa takdir yang mempertemukan mereka dengan cara seperti itu. Dia memberinya item ajaib, craft gear. Dia juga menyebutkan bahwa benda itu memiliki dua kemampuan khusus dan bahwa dia dapat memanggilnya kapan saja dia mau. Untuk saat ini, Sang Dewi menempatkan alat-alat kerajinan di dalam tubuh Sojiro, dan dia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hadiah itu. Setelah itu, dia mengirimnya ke dunia barunya, tetapi tidak sebelum memberitahukan namanya. Dia adalah Ibu Dewi Anna, yang menghujaninya dengan berkah agar tubuh dan jiwanya menemukan kebahagiaan sejati. Dia bersinar dengan sukacita, senang bahwa hadiah terakhirnya jatuh ke tangan seseorang seperti Sojiro, yang merasa sedikit bingung dengan semua itu. Dalam sekejap, Sojiro hidup kembali, tubuhnya utuh dan siap untuk petualangan baru. Pertama, dia perlu memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Betapa takjubnya dia, rasanya lebih mudah dan lebih lancar dari yang sebelumnya. Memiliki tubuh yang normal itu hebat, tetapi memiliki tubuh yang sehat bahkan lebih baik. Jadi, Sojiro merasa benar-benar beruntung, terutama karena dia telah menerima artefak khusus. Terkait hal itu, dia membuat beberapa alat kerajinan. Saat dia memanggil item itu, benda itu langsung muncul di tangannya sebagai pisau saku. Melihatnya lebih dekat, benda itu cukup ringkas, tetapi pas dan nyaman di genggamannya. Dia menemukan bahwa menyebutkan nama artefak itu memungkinkannya memanggilnya kapan saja dia mau, yang cukup khas bagi Fushiguro. Tetapi mengesampingkan artefak ilahi itu, Sojiro terutama khawatir tersesat di hutan belantara. Dia diam-diam menghargai hobinya berkemah sendirian dan bersantai di luar ruangan. Dia memiliki perlengkapan yang tepat, penampilan yang hebat, dan semua alat yang diperlukan. Sekarang saatnya untuk merangkul gaya hidup berkemah. Sojiro fokus dan mulai mengevaluasi pemandangan. Melihat peralatan berkemah di dunia baru ini, bisakah senjata ilahi tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain? Dia memejamkan mata dan mencoba ide ini. Saat dia bekerja, dia teringat kata-kata Sang Dewi. Tujuan kedua dari craft gear adalah sebagai alat, mengubah perangkat itu menjadi apapun yang dia bayangkan. Segera setelah dia melakukan itu, benda itu berubah menjadi kapak kecil. Mempertimbangkan situasinya, dia perlu menguji kekuatannya. Dia fokus pada pohon terdekat dan melempar kapak dengan sekuat tenaga. Itu menghantam batang pohon dengan suara keras. Tiba-tiba, batang pohon itu mengarah tepat ke wajahnya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia akan gepeng seperti panekuk. Tiba-tiba, pohon itu membeku di udara. Pada saat itu, dia mendengar Sang Dewi berbicara, mengungkapkan kekuatan kedua dari artefak tersebut. Itu bisa memperbaiki barang. Tidak seperti kerajinan tradisional, yang membutuhkan ruang kerja dan berbagai alat, fitur perbaikan artefak membiarkan Sojiro berkreasi dengan peralatan minimal.
Dia hanya perlu menggunakan imajinasinya. Misalnya, untuk membangun sangkar burung, Anda memerlukan sepotong kayu, meja kerja, dan beberapa alat seperti palu dan paku beserta beberapa perlengkapan lainnya. Sang Dewi berkata dia bisa memperbaiki apa saja di mana saja selama dia bisa membayangkannya. Dia bahkan bisa memperbaiki waktu dan ruang. Singkatnya, ini semua tentang membuat segalanya menjadi mudah. Jadi, meskipun penjelasannya datang agak terlambat, Sojiro membiarkannya berlalu. Dengan pemahaman yang lebih jelas tentang craft gear, Sojiro pergi mengambilnya dan menyadari itu agak menantang untuk digunakan. Namun demikian, dia kembali bekerja, memutuskan untuk membuat tongkat kali ini. Itu adalah alat yang praktis untuk menavigasi tanah yang tidak rata. Sojiro melihat cabang bagus yang ukurannya pas dan mulai mengukirnya sesuai keinginannya. Saat dia bekerja, dia ingat betapa pentingnya merawat alat dengan hati-hati. Segera saja, dia menyelesaikan sebagian besar badan tongkat itu. Dia melanjutkan dan membentuk pegangannya, dan tak lama kemudian, dia selesai. Sojiro mencobanya sebentar dan menyukai sebagian besarnya, tetapi dia perlu sedikit mengubah pegangannya. Sojiro memiliki pisau tajam dan berbagai alat praktis. Dia juga bisa membongkar dan menyatukan kembali benda kapanpun dia mau, yang menurutnya akan membantunya bertahan hidup di alam liar. Setelah selesai dengan peralatannya, Sojiro siap menyelami Jumanji, alam baru ini. Hal pertama yang perlu dia temukan adalah air. Manusia hanya bisa bertahan hidup tanpa air selama 3 hari. Jika mereka tidak minum hanya 1 hari, mereka bisa cepat dehidrasi. Dia berjalan ke utara, sadar betapa beresikonya berdiam diri di tempat asing. Di sisi baiknya, dia percaya Sang Dewi tidak akan menuntunnya ke situasi berbahaya. Berjalan-jalan melalui hutan, dia memperhatikan betapa berbedanya itu dari pekerjaan kantor lamanya. Kontras ini mengisinya dengan rasa syukur karena dia akhirnya merasa benar-benar bebas. Begitu pikiran itu melintas di benaknya, perutnya mulai keroncongan. Sekarang dia bebas dan merasa lapar, mencari sesuatu untuk dimakan menjadi prioritas. Dia terkejut menemukan sungai begitu cepat, meskipun airnya tampak agak terlalu keruh untuk diminum. Untungnya, dia tidak haus saat ini. Jadi, dia memilih untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas lain di Animal Crossing, seperti membangun tempat berlindung. Malam di hutan bisa sangat dingin, jadi tempat tidur yang nyaman sangat penting. Dia memilih untuk mendirikan tempat berlindung kecilnya agak jauh dari sungai untuk menghindari hawa dingin dan kemudian mulai mengumpulkan apa yang dia butuhkan. Dia mengumpulkan tongkat dan tanaman merambat untuk menopang tempat berlindungnya dan menyusunnya dengan hati-hati. Selanjutnya, dia mengambil cabang tambahan dan menyandarkannya pada kemiringan struktur. Lalu menutupinya dengan rumput kering dan dedaunan untuk melindunginya dari hujan. Dia mengambil beberapa batang kayu potongan kecil dan menyusunnya di dalam untuk tempat tidurnya. Kemudian dia melapisinya dengan beberapa daun. Dan begitu saja, tempat berlindungnya selesai. Saat duduk di dalam, dia menyadari nilai dari craft gear. Jika dia mengandalkan alat biasa yang dia miliki di bumi, akan butuh waktu lama baginya untuk memotong dan membentuk cabang-cabang itu. Dia terkejut bisa menyelesaikan semuanya hanya dalam 1 jam. Pria itu hampir tidak berkeringat. Dia meregangkan tubuh lebar-lebar, penuh energi ketika dia menangkap suara di dekatnya. Berbalik, dia melihat seekor kelinci besar dengan tanduk menonjol dari dahinya. Makhluk putih mirip Umbreon ini seukuran anjing sedang. Tepat saat dia mencoba mencari tahu apakah itu ramah, hewan itu bergegas ke arahnya, menggunakan tanduknya untuk menyerang. Untungnya, Sojiro cepat dan memblokir serangan itu dengan tongkatnya. Dia menyalakan craft gear-nya dan menyesuaikan tongkatnya untuk menahan tanduk kelinci itu dengan erat. Sekarang hewan malang itu terjebak menggelepar di udara. Pengetahuan berkemahnya terbukti berguna sekali lagi. Mengingat bagaimana makhluk gunung liar bisa sangat tidak jinak. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, Sojiro mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sang Dewi sekali lagi sebelum menghadapi kelinci itu. Sadar akan nasib yang mungkin menimpanya, makhluk kecil itu mencoba memasang wajah semanis mungkin untuk menghindari masalah. Sojiro hanya tersenyum pada kelinci itu dan berkata itu akan menjadi makanannya bagaimanapun juga. Dia kemudian langsung sibuk. Setelah menghabisi makhluk itu, dia mengumpulkan darahnya, mengeluarkan organ-organnya, dan mencuci tubuhnya di sungai. Kemudian dia mengulitinya dan menyiapkan dagingnya. Dia melihat apakah tubuh itu memiliki kantung racun. Dan untungnya, tidak ada. Sebaliknya, dia memperhatikan bahwa jantung makhluk itu memiliki bentuk yang aneh, membuatnya berpikir bahwa kelinci ini mungkin tidak biasa, terutama dengan tanduk besar itu sebagai tanda yang jelas. Dia baru saja menyimpulkannya ketika dia mendengar suara gemerisik dari belakang. Sojiro berputar dan melihat seekor anak anjing hitam dengan tanda yang tidak biasa di dahinya, menyerupai versi anjing iblis hitam Fushiguro. Sojiro tidak bisa menahan senyum saat melihat anak anjing yang menggemaskan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tampaknya terlalu menawan untuk memiliki pemilik, namun juga tidak tampak seperti anjing liar. Dia memberi anak anjing itu sebagian jeroan kelinci untuk dimakan. Si kecil melahapnya dengan cepat, dan saat itulah Sojiro melihat pita yang terikat di bulu anak anjing itu. Mungkin anak anjing kecil ini punya pemilik.
Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena anak anjing itu berlari pergi dengan cepat. Sojiro mengambil kotak dengan jeroan itu dan melihat bahwa anak anjing itu hanya memakan jantungnya. Jeritan dari belakang mengejutkannya, dan dia berbalik untuk menemukan seorang wanita elf bertengger di cabang pohon. Dia bertanya apakah dia melihat seekor anak anjing, tapi sebelum Sojiro bisa menjawab, wanita elf itu berasumsi dia sudah memakannya. Dia dengan cepat menepisnya, mengatakan jeroan itu berbeda dan menunjukkan padanya kemana anak anjing itu pergi. Mendengar ini, dia menghela nafas lega, berterima kasih pada Sojiro, dan bergegas pergi mencari anjing itu. Baiklah, mari kita kembali bekerja. Sojiro mengumpulkan semua yang dia butuhkan. Dia punya tempat tinggal, tempat tidur untuk tidur, makanan untuk dimakan, dan air untuk diminum. Tapi hal yang paling krusial adalah api. Menyalakan api sendiri bisa sangat menantang karena Anda membutuhkan perlengkapan yang tepat. Anda membutuhkan cabang pinus kering dan kayu bakar bersama dengan beberapa alat kerajinan. Dengan ini, dia berhasil membuat mangkuk untuk menyalakan api. Dia mempertimbangkan menggunakan teknik bor busur untuk menyalakan api. Begitu dia berhasil menyalakannya, dia mulai merebus air dalam mangkuk yang dibuat dari kulit pohon rahang. Sojiro menggunakan bahan-bahan dari pohon dan sumber daya lokal. Sekarang, mari kita lihat airnya. Sojiro meniupnya dengan lembut sebelum meminum sedikit. Rasanya tidak aneh sama sekali, jadi dia pikir dia akan baik-baik saja. Sekarang saatnya menyiapkan daging. Dia sudah punya sedikit yang mendesis di atas piring batu kecil. Dia membuatnya dengan mengiris sepotong dari batu kecil. Kembali ke tugas-tugasnya di Dungeon, dia memastikan dagingnya matang merata di kedua sisi sebelum meletakkannya di atas piring kayu untuk disajikan. Begitu dia mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia menggigit dan kagum dengan rasa kaya dari daging kelinci itu. Kelembutannya seperti ayam, tapi rasanya lebih seperti bebek. Untuk sepotong daging polos, Sojiro tidak bisa berhenti memuji betapa lezatnya itu, terutama mengingat semua kerja keras yang dilakukan untuk membuatnya. Setelah selesai makan, Sojiro duduk diam di dekat api. Dia menikmati suara kayu yang berderak dan panas yang nyaman, karena sudah lama sekali dia tidak merasakan kenyamanan seperti itu. Setelah menyelesaikan makannya dan mendirikan tempat berlindungnya, Sojiro merasa sudah waktunya untuk bersantai. Menjaga kehangatan adalah kunci untuk bertahan hidup, dan dia sudah mengurusnya. Meskipun dia memiliki dasar-dasarnya, wajar saja jika mendambakan lebih. Dalam benak Sojiro, dia sudah mempertimbangkan dekorasi dinding dan meja yang tepat ketika pikirannya terganggu oleh kembalinya anak anjing yang dia lihat sebelumnya. Kemana elf itu pergi? Dengan hanya dia dan anak anjing itu di sekitar, Sojiro memutuskan untuk merawat si kecil dan memberinya daging untuk dimakan. Dia bersumpah untuk menemukan pemilik anjing itu keesokan paginya, tetapi untuk saat ini, mereka memilih untuk tidur berdampingan. Keesokan harinya, Sojiro pergi mencari pemilik anak anjing itu dengan tangga terselip rapi di tasnya. Saat dia berjalan, Sojiro membuat tanda untuk membantunya menemukan jalan kembali. Saat dia melakukan ini, dia tidak bisa menghilangkan pikiran apakah ada lebih banyak elf seperti dia. Telinga anak anjing itu tegak sebelum ia melompat turun dan mulai menggeram pada sesuatu. Anjing kecil itu berjongkok rendah, menggonggong pada sesuatu yang tidak bisa dilihat Sojiro. Segera setelah itu, mereka mendengar jeritan keras yang dia duga berasal dari monster. Suara makhluk itu tampaknya tidak menunjukkan pertarungan memperebutkan wilayah, yang berarti ia pasti sedang bertarung melawan wanita elf yang mereka lihat sebelumnya. Dia bergegas menuju suara itu saat suaranya semakin keras dan keras. Di lokasi kejadian, wanita elf yang dia lihat sebelumnya sedang bertarung melawan Griffin, hanya mengenakan handuk. Sepertinya dia disergap saat sedang mandi. Tepat ketika keadaan akan memburuk, anak anjing itu mulai menggonggong untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Segera setelah monster itu melihat Sojiro, ia melesat ke arahnya, tetapi dia sudah siap dengan tangga. Dia dengan cepat mengganti peralatannya menjadi palu dan melemparkannya ke dada monster itu. Griffin itu pingsan saat menabrak pohon. Sojiro sekali lagi diingatkan tentang betapa beresikonya craft gear, tetapi dia tidak bisa memikirkannya terlalu lama. Dia mengenali suara itu dan berbalik untuk menemukan wanita elf itu memujinya karena mengalahkan Griffin dalam satu pukulan. Saat dia menatapnya, Sojiro merasa tertegun sejenak oleh kehadirannya yang menawan, tetapi dia berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang. Dia mengobrol santai, meminta maaf atas ledakan emosinya karena dia baru saja diserang oleh monster itu saat sedang mandi. Sojiro juga meminta maaf, menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mengganggunya dan bahwa dia hanyalah manusia biasa. Setelah mendengar itu, dia menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa melakukan apa yang baru saja dia lakukan pada Griffin itu. Tapi sebelum mereka bisa membahasnya lebih jauh, Sojiro menawarinya pakaiannya untuk menutupi tubuh. Dia menerima tawarannya dan melilitkannya di tubuhnya saat dia berbagi betapa sulitnya menangkis Griffin hanya dengan pedang pendek. Dia meyakinkannya bahwa dia akan membalas budi, tetapi Sojiro mengatakan tidak perlu stres karena anak anjing hitam kecil itu telah membuatnya tetap hangat sepanjang malam. Wanita elf itu berbagi bahwa dia menemukan anak anjing itu setelah orang tuanya meninggalkannya. Tapi dia tidak tahu bahwa dia akan menjadi orang yang butuh diselamatkan. Kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Misty,
seorang High Elf yang tinggal di hutan suci pohon besar. Sojiro setuju, menyebutkan dia tiba di hutan baru kemarin. Kemudian, Misty akhirnya mengenakan pakaian yang pantas dan bahkan mencoba mendapatkan pujian dari Sojiro. Tentu saja, teman kita cukup lugas, yang membuat Misty merasa bersemangat. Sekarang, mari kita fokus pada masalah yang lebih besar yang ada. Iblis lain mengacak-acak barang-barang Misty, meninggalkannya hanya dengan beberapa pakaian. Mereka bahkan mengambil busurnya, yang sangat membuatnya kesal. Jadi, Sojiro yang selalu sopan menyarankan untuk membawanya ke desa terdekat jika ada. Ketika Misty mendengar idenya, dia tidak terlalu bersemangat tentang hal itu dan menunjukkan bahwa desa itu cukup jauh dari tempat mereka berada. Terlebih lagi, dia telah menghabiskan 10 tahun terakhir sendirian di hutan ini, yang membuat Sojiro bingung. Mungkinkah ada cerita di baliknya? Dia menyebutkan bahwa dia meninggalkan desa sudah lama sekali. Anda mungkin berpikir itu konyol, tetapi dia tinggal di hutan karena keras kepala. Hutan pohon ilahi itu suci bagi leluhur elf, meskipun orang-orang Misty tidak bisa lagi menyebutnya rumah. Saat ini, hutan itu hanya menjadi rumah bagi hewan dan pepohonan. Misty memutuskan untuk mengeksplorasi bagaimana dia bisa memanfaatkan ruang ini sebaik-baiknya. Karena dia baru berumur 1 hari di daerah itu, Sojiro bertanya-tanya mengapa hutan itu tetap tidak tersentuh begitu lama, membuat Misty tidak percaya. Apakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa? Misty mengeluarkan pedangnya dan mulai mengukir pohon itu. Dia mendemonstrasikan betapa kerasnya kulit kayu itu, seperti batu padat. Selain itu, makhluk dan tanaman di sekitar sini sangat kuat. Dia mengatakan bahwa leluhur hutan membuat tempat ini karena mereka terus salah menaruh harta yang membantu mereka mengelola pertempuran mereka. Sojiro mengambil alat kerajinannya dan mulai mengerjakan kulit kayu itu. Bilahnya mengiris batang pohon dengan mudah, seperti memotong marshmallow. Misty bukan orang yang mau mundur. Dia menganggapnya sebagai tantangan dan mencoba menusuk pohon itu lebih keras, menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dibutuhkan, tetapi bilahnya tidak mau masuk sepenuhnya. Akhirnya, dia menyerah dan menerima bahwa dia tidak bisa menang kali ini. Sojiro berbagi bahwa dia bergantung pada benda yang dia pegang, menyebutnya sebagai barang suci. Setelah penjelasannya, Misty membungkuk sekali lagi, menunjukkan rasa hormatnya, tidak menyadari bahwa dia sebenarnya berbicara tentang yang suci selama ini. Sojiro jelas lebih suka tidak dipanggil begitu dan mendesaknya untuk terus berbicara seperti biasa. Tapi wow, dia menyadari artefak itu jauh lebih berharga daripada yang dia yakini pertama kali. Bagaimanapun, Misty berkata dia akan pergi mengambil garam karena masih ada yang tersedia di gudang rahasia. Garam sangat penting di setiap dapur, tetapi Sojiro tidak ingin Misty melakukan semua usaha itu untuknya. Dia bertekad, mengklaim bahwa dia adalah wanita yang memegang kata-katanya dan sudah berhutang banyak padanya. Sebelum dia bisa membantah, Misty dengan cepat pergi mengambil garam, meninggalkan Sojiro sendirian dengan anak anjing itu sekali lagi. Meskipun situasi rumit yang dihadapi Misty, Sojiro mengagumi cara dia menanganinya dengan tenang, perasaan yang juga dirasakan oleh sang dewi. Dia kemudian memilih untuk menyiapkan makanan untuknya sebagai tanda terima kasih dan mulai mengumpulkan peralatan masaknya. Sementara Misty sibuk mengumpulkan garam, Sojiro fokus mengumpulkan bahan-bahan untuk makanan mereka bersama. Dia menangkap kelinci yang sama lagi. Kali ini, dia juga memetik beberapa sayuran liar yang menyerupai yang ada di dunia lamanya. Berharap itu tidak akan menyebabkan masalah perut. Dia mengujinya kemarin dengan menempelkannya ke kulitnya dan menggigitnya untuk memeriksa apakah aman dimakan. Segera setelah itu, Misty kembali dengan sekantong garam dan terkejut menemukan Sojiro di dapur. Dia memberinya garam batu, meminta maaf jika itu tidak cukup, tetapi dia menerimanya dengan rasa terima kasih. Untuk menebusnya, dia menawarkan untuk membantunya semampunya. Dia menyebutkan bahwa sihirnya terbatas dan dia hanya bisa bertarung dengan pedang pendek. Mengapa dia tidak bisa membeli apa yang dia butuhkan di kota? Dia bilang itu tidak mungkin karena dia kehabisan uang. Untuk memperburuk keadaan, dia juga salah menaruh barang-barang yang dia butuhkan untuk berdagang. Dia hanya bisa menghela nafas, menyadari betapa sulitnya menangani semuanya, terutama dengan si kecil yang harus dijaga. Jadi Sojiro dengan senang hati mengambil tanggung jawab itu. Dia juga menyukai anjing. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Misty adalah hidangan yang sedang dia siapkan. Sojiro dengan tenang menjelaskan cara membuat kaldu dengan menariknya dari daging dan tulang kelinci. Rasanya enak, tapi dia masih merindukan sedikit dashi untuk menambah rasa. Misty tidak akrab dengan gagasan itu, tetapi dia sangat senang dengan kelinci besar yang dia tangkap untuk makan malam dan tidak sabar untuk memakannya. Penasaran, Sojiro bertanya padanya bagaimana dia akan menyiapkan kelinci jika dia tidak ada. Dia dengan lugas mengatakan dia hanya akan menyiapkan kelinci dengan menguliti dan memanggangnya, tetapi akan sangat bagus untuk memiliki beberapa rempah-rempah klasik. Ketika dia mendengar ini, Sojiro langsung teringat penyedap rasa dan bumbu lainnya. Tidak ada gunanya memikirkan apa yang tidak mereka miliki, jadi dia mendorong Misty untuk bersenang-senang dengan anak anjing itu sementara dia menyelesaikan masakannya. Di penghujung hari, Sojiro tidak bisa mengabaikan cintanya pada makanan enak, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dibesarkan di dunia pertarungan kuliner. Setelah beberapa saat,
dia menyelesaikan hidangan mereka, yang menampilkan sup rumput kelinci dan tenderloin kelinci panggang. Saat Misty mencicipi supnya, senyum mengembang di wajahnya karena rasanya sangat enak. Sojiro juga menikmatinya, menyadari bahwa daging kelinci hari ini bahkan lebih empuk dan beraroma daripada kemarin. Setelah mereka selesai makan, Misty menyarankan agar dia memberi nama anak anjing itu, berpikir akan istimewa bagi si kecil untuk memiliki nama yang bermakna. Sojiro kemudian memilih nama Matsukaze, terinspirasi oleh kuda perang legendaris milik Tuan Samurai Toshimasu Maeda. Misty tidak perlu tahu bahwa dia menamai anak anjing itu berdasarkan cerita terkenal tentang Tuan Samurai saat dia sedang mandi. Misty hanya senang bahwa Matsukaze akhirnya memiliki nama. Sementara Sojiro mencoba mengubah topik pembicaraan dengan menyarankan mereka mencari bahan yang berguna di tubuh Griffin. Dia memberitahunya bahwa daging makhluk itu bisa dimakan, tetapi rasanya tidak enak. Namun, mereka bisa memanfaatkan cakar Griffin dan batu besar itu. Itu adalah permata yang tercipta di dalam makhluk sihir yang kuat. Biasanya, itu dapat ditemukan di kantong daging dekat jantung, membuat area itu sangat penting. Misty menyarankan mereka harus mengambilnya karena dianggap berharga, tetapi dia tidak ingin meningkatkan harapan mereka. Mereka langsung menuju sisa-sisa Griffin dan mengambil batu sihir itu. Seperti yang diantisipasi Misty, batu makhluk itu pecah karena kekuatan yang Sojiro lepaskan sebelumnya. Kali ini, dia mengingatkan dirinya sendiri untuk menargetkan kepala makhluk itu untuk melindungi batu sihir. Misty tidak terlalu kecewa karenanya. Sebenarnya, dia memperingatkannya untuk berhati-hati karena beberapa makhluk cukup kuat. Dengan batu Griffin yang pecah, dia meminta agar dia memberikannya kepada Matsukaze, dan Sojiro setuju. Dia menyebutkan bahwa meskipun Matsukaze masih muda, anak anjing itu adalah binatang iblis dan perlu mengumpulkan lebih banyak sihir untuk menjadi kuat. Itu menjelaskan mengapa makhluk kecil itu memakan jeroan kelinci ketika mereka pertama kali berpapasan. Selain itu, mereka mengambil cakar tajam Griffin. Misty mengatakan ini bisa membersihkan air. Jika mereka menambahkannya ke air minum, itu tidak akan menyebabkan masalah perut. Selain itu, ini meningkatkan penyembuhan dan bekerja dengan baik sebagai pengawet makanan. Sojiro bermaksud meminta hanya setengah dari cakar kait itu, tetapi Misty bersikeras dia mengambil seluruhnya. Jadi Sojiro percaya bahwa memotongnya menjadi dua bisa berguna nantinya. Misty dengan cepat setuju dan selagi dia melakukannya bertanya, apakah dia bisa mendirikan pangkalan di dekat tempat Sojiro. Matsukaze mulai merasakan ikatan dengannya, membuatnya menjadi ide bagus bagi mereka untuk berdekatan. Sojiro berhenti sejenak, tetapi dia benar. Akan sulit baginya tanpa dukungan Matsukaze dan Misty. Merasakan perasaannya, Misty angkat bicara, mengatakan bahwa jika dia berada di tempat Sojiro, memiliki seseorang bersamanya akan membuatnya merasa jauh lebih bahagia. Ada banyak keajaiban tak terduga di tempat baru, jadi memiliki seseorang untuk diandalkan akan sangat bagus. Sojiro tidak bisa menahan tawa mendengar kata-katanya. Namun, ada sedikit kebenaran di situ. Dia memang terkejut ketika mereka pertama kali berpapasan. Ini pertama kalinya dia bertemu elf. Dia bahkan memperagakan ulang pertemuan mereka, kali ini dengan gaya tambahan, yang membuat Sojiro tertawa lagi. Sudah lama sekali dia tidak bisa tertawa seperti ini. Misty tersenyum dan menyarankan bahwa memiliki seseorang seperti dia di sekitar akan membuatnya lebih baik. Senyum cerianya mengingatkannya sekali lagi bahwa dia benar-benar telah memulai hidup baru. Semuanya bergerak begitu cepat sehingga dia terkadang berjuang untuk mengikutinya. Melihat Misty sekarang memberinya kenyamanan. Dia kemudian mengatakan padanya bahwa dia seharusnya menjadi orang yang memintanya untuk berteman dengannya. Mereka bertiga memilih untuk pindah bersama. Rumah Misty adalah gubuk reot karena serangan monster, dan Sojiro tidak merasa terhubung dengan tempat lamanya. Jadi mereka setuju untuk menemukan tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Setelah mereka menemukan tempat, mereka mulai bekerja. Misty mulai memasang pengusir monster sementara Sojiro menawarkan untuk membangun rumah baru untuknya. Dia terkejut karena membangun rumah lain bukanlah masalah baginya. Sojiro sudah berada dalam mode perbaikannya, ingin menjadi lebih baik dalam menggunakan craft gear. Karena dia bertekad, Misty memutuskan untuk membiarkannya melanjutkan. Dengan Misty pergi, dia mulai mengerjakan proyeknya. Dimulai dengan menyiapkan area, dia menggali tanah, lalu mengisinya kembali, meratakannya, dan memadatkannya untuk membuat tanah dasar. Bahkan setelah itu teratasi, dia mengalihkan fokusnya ke struktur dan mulai membentuk batang pohon. Dia dengan cepat menyadari pada hari pertamanya bahwa jika dia terburu-buru menebang, batangnya bisa menimpanya. Jadi, dia memastikan untuk memotong batang pohon dengan sudut tertentu agar tetap aman. Dia terus melakukan ini dan tak lama kemudian, Sojiro memiliki tumpukan kayu yang siap tepat saat Misty kembali dari menggunakan mantra pengusir monsternya. Dia benar-benar terkesan dengan seberapa cepat Sojiro menyelesaikannya. Namun, dia tetap rendah hati dan menyoroti bahwa dialah penyihir sejati dari pasangan itu karena Sojiro mencapai jauh lebih banyak daripada yang dia miliki. Misty bertanya-tanya apakah dia bisa membantu dengan tugas tambahan. Jadi, Sojiro meminta bantuannya untuk membawa kayu kembali ke tempat mereka. Sama seperti ketika dia membangun tempat berlindung pertamanya, dia menggunakan batang kayu untuk membentuk kerangka bangunan baru.
Dia memilih bangunan persegi dengan atap miring kali ini. Untuk menutupi atap, dia menggunakan potongan kulit pohon untuk melindunginya dari hujan dan cuaca lainnya. Sepenuhnya mengelilingi struktur baru itu. Satu-satunya kekurangan dari rumah baru ini adalah bagian dalamnya cukup redup. Untungnya, Misty memiliki sihir yang mencerahkan ruangan dengan bola cahayanya. Sojiro mencari-cari apakah ada potensi kekuatan, berharap dia mungkin memiliki semacam kemampuan magis juga. Namun, bangsawan elf itu memberitahunya bahwa dia hampir tidak dapat mendeteksi sihir apapun di dalam dirinya, membuatnya agak seperti versi Asta. Sojiro memotong bagian dinding untuk membuat pintu dan kemudian melanjutkan membangun perapian. Dengan cara ini mereka bisa menggunakannya untuk menghangatkan diri dan bahkan memasak tanpa keluar rumah. Dia dengan cepat mulai menggali parit di sekitar rumah, untuk membuat saluran dasar agar air hujan mengalir. Dia kemudian memilih untuk istirahat sejenak dengan Matsukaze di tepi sungai. Segera Misty tiba dan memberitahu Sojiro bahwa tanah setempat dapat digunakan untuk konstruksi. Kemudian dia mendekat agak terlalu dekat ke Sojiro. Setelah jeda singkat, dia mulai melambaikan tangannya, mengatakan dia hanya bisa membantu mengumpulkan persediaan untuk memperkuat rumah. Sojiro merasa sedikit iri karena dia bisa menggunakan sihir, yang menurutnya sangat keren. Ketika Misty mendengar ini, dia mengingatkannya untuk tidak meremehkan sihir. Sihir cukup berguna. Itu tidak melibatkan asap atau api, dan mudah digunakan. Sementara dia merenungkan ide ini, Misty dengan penuh semangat berbicara tentang betapa hebatnya mewujudkan pikiran menjadi kenyataan, terutama dengan Sojiro di sisinya. Dia bahkan menceritakan bahwa dia belum pernah melihat sekop sebelumnya, bingung membedakannya dengan sendok. Jadi, Sojiro perlu mengklarifikasi perbedaan keduanya. Setelah istirahat, mereka mulai menggunakan tanah dari tepi sungai sebagai perekat dinding dan mencampurnya dengan beberapa bahan tambahan untuk memperkuatnya. Mereka menutupi dinding luar dengan campuran dempul, untuk menghentikan angin masuk ke area mereka. Pada akhirnya, mereka menggunakan sepotong kulit kayu sebagai pintu. Dan begitu saja, mereka menciptakan tempat berlindung baru. Misty sekali lagi tercengang dengan bagaimana mereka berhasil mencapai begitu banyak hanya dalam satu hari, berjuang untuk percaya bahwa tempat ini sekarang adalah rumahnya. Sementara itu, Sojiro merasa dia tidak melakukan cukup banyak. Hanya menyusun tempat tidur sementara dari rumput kering dan kulit pohon, dia berjanji untuk membangun tempat tidur yang lebih baik keesokan harinya, yang membuatnya mendapat colekan main-main dari Misty. Meskipun mereka berada di dunia baru, Misty bisa tahu bahwa pria yang peduli dengan tempat tidurnya kemungkinan besar telah mengunjungi banyak rumah bordil, membuat Sojiro merasa cukup malu. Hanya untuk mengklarifikasi, itu tidak seperti itu. Mari kita lompat ke malam harinya. Misty mengunjungi rumah Sojiro dan memberitahunya bahwa dia akan mematikan lampu ketika dia tidur. Kemudian dia bertanya apakah dia ingin lampunya dimatikan juga. Sojiro menyebutkan dia akan begadang karena dia hampir menyelesaikan proyek pribadinya. Ini menarik minat Misty, mendorongnya untuk bertanya apa yang sedang dibuat Sojiro tepat saat Sojiro menyuguhkannya ukiran sosok Dewi. Dia tidak bisa membayangkan wajahnya, jadi dia mengandalkan suara-suaranya untuk membentuk ciptaannya. Misty percaya Dewi itu akan menyukainya dan menanyakan namanya. Sojiro memberitahunya bahwa namanya adalah Anna, ibu Dewi dan sumber dari semua dewa. Misty tidak mengenali nama itu, tetapi mungkin elf yang lebih tua mengenalnya. Saat Sojiro memegang sosok itu erat-erat, dia ingat sang Dewi berkata dia adalah yang terakhir. Rasa ketidaklayakan menyelimutinya, membuatnya berpikir bahwa Dewi bisa saja memilih seseorang yang lebih bersemangat untuk peran ini. Misty meyakinkannya bahwa Dewi memilih dengan bijak dengan memilih pria yang menghargai kebaikan di atas ketenaran dan ambisi. Berbeda dengan keinginan sederhananya, Misty, yang selalu memegang teguh keyakinannya, menunjukkan bahwa bangga dengan nilai-nilai Anda benar-benar berharga. Menengok ke belakang, itu bisa dilihat sebagai hal yang positif. Setelah mendengar semua ini, Sojiro merasa sedikit lebih percaya diri pada dirinya sendiri. Saat Misty menyemangatinya, mengatakan Dewi kemungkinan menghargai seseorang seperti dia berdiri dan meletakkan patung kecil itu di altar kecil yang ditinggikan. Pada saat itulah mereka berdua akhirnya saling mengucapkan selamat malam. Saat Misty kembali, Sojiro menatap patung itu sekali lagi, merenungkan keinginannya yang kuat untuk menikmati makanan lezat dalam suasana yang sempurna sebelum waktunya habis. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang Dewi lagi dan memutuskan untuk memperbaiki tempat perkemahan mereka keesokan harinya. Dia tidak tahu bahwa Sojiro akan menghadapi salah satu pertanyaan terberat dalam hidupnya. Itu datang secara tak terduga dari Misty yang berpakaian minim yang bertanya, apakah dia ingin bergabung dengannya untuk mandi. Sebelum itu, dia akan mengalami momen bangun tidur yang sulit. Sesuatu yang panas dan lembab menyentaknya bangun. Misty bangun pagi-pagi melakukan peregangan dan mengucapkan selamat pagi kepada Sojiro yang berantakan. Tampaknya dia sadar bahwa Matsukaze telah memberinya jilatan main-main di wajah pagi itu. Dia langsung menuju persediaan air mereka untuk minum. Dia takjub melihat betapa jernihnya air itu. Tahukah Anda cakar Griffin memiliki kemampuan membersihkan? Jadi Sojiro diam-diam berbicara pada dirinya sendiri tentang keinginan untuk membersihkan diri dengan air itu. Misty mendengarnya dan dengan penuh semangat menyarankan mereka mandi bersama.
Jadi Sojiro menyemburkan airnya dan harus memastikan 2 kali apakah dia serius. Dan ternyata memang begitu. Karena keengganannya, dia harus bertanya apakah dia hanya mandi kadang-kadang, yang dengan cepat dia tolak, mengklaim dia mandi setiap hari. Fantastis. Misty memimpin, tetapi tidak sebelum membagikan alasannya untuk mandi bersama. Idenya sederhana. Sementara satu orang membersihkan diri, yang lain mengawasi monster yang mendekat. Ini cara yang ampuh untuk melawan monster. Penjelasannya benar-benar memperjelas segalanya. Dia juga mempercayai Sojiro, itulah sebabnya dia memintanya untuk bergabung. Misty adalah yang pertama masuk, membersihkan dirinya sambil dibungkus handuk kecil. Sojiro melihat dari kejauhan, memperhatikan beberapa tanda jelas tentang tubuh Misty. Akhirnya, Misty datang dan berkata dia sudah selesai. Dia memberinya handuk yang telah dia gunakan dan memberitahu Sojiro bahwa dia akan menanganinya dari sini. Tunggu dulu. Apakah ini handuk yang sama yang dia kenakan sebagai jubah mandi tadi? Misty menjelaskan bahwa itu satu-satunya handuk yang mereka miliki. Namun, dia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana kain tipis ini baru saja melilit tubuhnya beberapa saat yang lalu. Dia dengan cepat menepis pikiran itu ketika dia melihat Misty menggunakan sihirnya untuk mengeringkan rambutnya. Wow, itu bahkan bisa mengeringkan pakaian. Sebelum dia menyarankan sesuatu yang konyol, Sojiro pergi ke sungai untuk mandi dengan tenang. Setelah mereka selesai membersihkan diri, mereka menikmati sarapan ringan yang disiapkan oleh Sojiro. Saat mereka makan, Misty menanyakan rencana mereka untuk hari itu. Sojiro menjawab bahwa dia akan mengerjakan furnitur dan jendela. Dia memprioritaskan kualitas dalam pekerjaannya, jadi dia meminta Misty untuk menangani perburuan. Dia ingin sekali membantu, terutama karena dia ingin mulai melatih Matsukaze juga. Sojiro bermaksud memulai dengan membuat meja dan kursi. Namun, dia pertama-tama perlu membangun meja untuk mendukung meja yang ingin dia buat. Dia mengiris 2 papan tipis dan mengukir satu bagian di setiap sisi untuk mengurangi beratnya. Di tengah, dia membuat alur agar papan pas menyatu, membentuk bentuk X. Dia menyiapkan panggung silang dan menggunakan papan langit-langit untuk permukaan meja. Mempelajari tata letak rumah, dia mulai memvisualisasikan di mana jendela, kursi, dan tempat tidur akan diletakkan. Di saat-saat seperti ini, dia sering merindukan pena dan kertas terpercaya. Tapi Anda harus bekerja dengan apa yang Anda miliki. Jadi Sojiro terus membuat furnitur sampai dia menyelesaikan satu set meja makan. Sekarang mereka bisa menikmati makanan yang layak bersama. Begitu saja, Misty kembali dengan teman baru. Kali ini dia membawa Butterfree bersamanya. Dia dengan bersemangat mengungkapkan Silcomo, membuat Sojiro tertegun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah makhluk roh ini dapat terhubung dengan Sojiro dengan cara yang tidak melibatkan kata-kata. Binatang roh tidak seperti hewan biasa. Mereka dianggap berasal dari dunia peri. Misty berbicara untuk Silcomo saat dia berbagi kisah tentang bagaimana binatang roh itu tiba-tiba muncul dan melayang di atas atap Sojiro, menunjukkan keinginannya untuk tinggal bersama mereka. Menarik bahwa binatang roh tidak bisa berbicara, namun perasaannya cukup jelas untuk dipahami Misty. Silcomo terbang ke meja baru dan menggunakan sihirnya untuk membuat kain indah dari ketiadaan, menyajikannya kepada Sojiro. Makhluk itu mengusulkan untuk membuat kain untuk Sojiro jika bisa tinggal bersama mereka. Tentu saja, dia dengan senang hati menerima Silcomo ke dalam keluarga mereka yang berkembang. Selain itu, sepertinya dia mulai memahaminya juga. Jadi, Sojiro dan Misty menghujani binatang roh itu dengan kasih sayang sampai Matsukaze mulai menggeram. Kesal dengan tambahan baru untuk keluarga. Jadi, Sojiro merasakan ketegangan yang meningkat, jadi dia memutuskan untuk memenangkan hati anak anjing itu dengan membelai bulunya. Saat itu, Misty bertanya siapa nama binatang roh itu. Dia menyarankan memanggilnya Musubi setelah Dewa Ulat Sutra, karena binatang roh itu menyerupai ngengat ulat sutra. Keempat teman itu berkumpul di meja dan Sojiro tidak menyadari dia akan membuat kesalahan besar dalam kehidupan barunya. Sementara itu, Sojiro bersemangat dengan kursi dan meja yang baru saja dia bangun, yang cukup mengesankan bagi seseorang yang melakukannya untuk pertama kalinya. Sekarang mereka bisa menikmati makanan enak, memungkinkannya untuk akhirnya bersantai. Atau mungkin tidak. Dia melompat tiba-tiba dan memukulkan tangannya ke meja, mengejutkan Misty dan Musubi yang malang. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Sojiro menjelaskan bahwa dia harus menyelesaikan sesuatu dengan cepat dan segera menyiapkan proyek di meja kerjanya, menarik perhatian Misty dan Musubi lebih lagi. Sementara itu, Sojiro fokus pada proyeknya saat ini. Dia tidak percaya dia lupa membuat yang ini dulu. Prioritasnya kacau balau. Untungnya, Craft Gear mengurangi jam kerjanya. Begitu dia menyiapkan semua bagian, dia hanya perlu menyatukannya dan menyiapkan ruang. Langkah pertama adalah menggali lubang besar yang dalam. Selanjutnya, dia meletakkan batu fondasi dan menaruh papan kayu di atasnya, lalu membangun dinding. Dengan waktu yang hampir habis, dia dengan cepat menyusun struktur berbentuk L dasar yang mudah dirakit. Dia membuat lubang kecil di lantai dan menempatkan struktur seperti batang kayu bulat yang menyerupai toilet, lengkap dengan dudukan dan penutup yang bisa dibuka. Selanjutnya, dia mengumpulkan beberapa daun, mengisi baskom dengan air,
dan menambahkan cakar kait Griffin, lalu memasang pintunya. Itu selesai. Dia membangun kakus fungsional untuk memenuhi kebutuhan kebersihan mereka. Sekarang, saat Sojiro mengagumi pencapaiannya baru-baru ini, dia terkejut menyadari dia telah salah menilai prioritasnya. Meskipun itu hanya solusi jangka pendek, dia mendapati dirinya penasaran tentang bagaimana mereka akan mengelola limbah mereka di masa depan. Tapi itu urusan lain waktu. Sojiro memilih untuk mencobanya dan merasa senang menikmati momen tenang ini sendirian karena hasilnya bagus. Dia bergegas memberitahu Misty, yang juga datang untuk melihat kakus yang baru dibangun mereka. Menyaksikan bangunan itu selesai begitu cepat sangat mengesankan. Dia mulai khawatir bahwa Sojiro mungkin terlalu memaksakan diri, tetapi itu semua adalah bagian dari pekerjaan. Keesokan harinya, kelompok yang berkembang itu menyambut anggota baru. Musubi menukik masuk, membawa Sunslash ikut serta. Makhluk kecil itu berdiri dengan kaki belakangnya, tetapi yang bisa difokuskan Sojiro hanyalah fakta bahwa dia sedang menyaksikan armadillo. Entah dari mana, ia mulai meronta-ronta. Sojiro benar-benar bingung dengan apa yang coba dikomunikasikannya. Untungnya, Misty bergegas, bersemangat, dan memberitahunya bahwa makhluk legendaris sering berkumpul di sekitarnya. Makhluk ini dikenal sebagai Reedless. Ia menyuburkan tanah dan cukup berguna untuk tugas pertanian. Dia menatap makhluk itu dan bertanya apakah itu bisa dinamai Ukatama, setelah Dewa Kesuburan. Makhluk itu kemudian menatap Misty dan tampaknya mengomunikasikan sesuatu padanya. Dia menafsirkan untuk makhluk itu, menjelaskan bahwa yang terakhir bertujuan untuk memelihara tanaman dan menggunakan limbah kotor untuk menyuburkan tanah. Sojiro dengan cepat menyadari bahwa binatang itu bermaksud menggunakannya sebagai kompos. Dengan semua yang diputuskan, kekhawatiran utama Sojiro adalah apa yang harus memberi mereka makan. Dia tahu Musubi menikmati nasi dengan daun dan air garam, tetapi apa yang harus dia berikan kepada orang ini? Misty merekomendasikan mereka memberinya kayu, air, dan buah-buahan. Hutan dipenuhi dengan banyak stroberi dan buah-buahan liar lainnya bersama dengan kelimpahan kayu. Menunda makanan dan tempat tinggal, Sojiro dan Dewa Kesuburan langsung mengerjakannya. Tugas pertama mereka adalah membuang tunggul pohon. Jika mereka memiliki ekskavator, mereka bisa melakukan semuanya dengan mudah. Namun, karena dia berada dalam situasi yang berbeda, kerja keras sangat penting. Langkah kunci dalam menghilangkan tunggul pohon adalah memotong akarnya. Ini berarti Anda akan melakukan banyak penggalian dan pemotongan, yang bisa sangat melelahkan. Inilah tepatnya mengapa dia menunda pekerjaan ini untuk beberapa waktu. Setidaknya dia membawa alat-alatnya, jadi dia merasa yakin bahwa sebagian besar pekerjaan akan lebih mudah. Coba tebak? Craft Gear benar-benar berhasil. Benda itu berubah menjadi blok rantai dan melayang di udara tanpa tripod. Sojiro hanya perlu menghubungkan kait ke tunggul kayu dan mencabutnya. Dia mulai mencabut tunggul pohon satu persatu, dan segera saja, ruang itu bersih. Sekarang saatnya Dewa Kesuburan mengambil tindakan. Sojiro meminta binatang roh itu untuk membantunya membuat kebun sayur, dan binatang itu mulai menyiapkan tanah. Sementara itu, Sojiro tetap sibuk membuat furnitur. Setelah beberapa waktu, Sojiro berhenti sejenak untuk melihat bagaimana Ukatama melakukannya. Yang mengejutkan, makhluk itu sudah mengolah seluruh ladang, membuatnya siap untuk ditanami. Dia melihat makhluk kecil itu dengan senang hati merobek sepotong kayu, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kerja kerasnya. Selanjutnya, Sojiro menyerahkan Musubi beberapa bulu untuk membuat pakaian. Ukatama memberi binatang roh itu organ dalam dan tulangnya untuk dijadikan pupuk. Matsukaze, yang penasaran, berjalan menghampiri Ukatama, memperhatikan bahwa binatang roh itu memegang tulang besar. Segera, ketiga makhluk itu mulai bermain bersama. Mengamati mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Misty mengapa hewan roh yang tidak biasa mulai bermunculan di rumahnya. Dia menjelaskan bahwa kemungkinan karena mereka ingin menyerap kehadiran surgawi Sojiro. Karena dia membuat patung kecil Dewi, masuk akal jika itu memancarkan energi ilahi yang menarik binatang roh. Itu ide yang mengkhawatirkan, tetapi Misty meyakinkannya bahwa itu sebenarnya positif. Bagaimanapun, pertemuan pertama mereka terjadi karena makhluk roh yang unik, jadi dia harus melihatnya sebagai pertanda baik. Mendengarnya mengatakan itu memberinya kepercayaan diri. Sebagai tanggapan, Sojiro memberitahunya bahwa bersama Misty memberinya kegembiraan. Wanita elf itu menjadi bingung dan tersipu, tidak menyadari bahwa dia menikmati kebersamaannya karena berbagi makanan lebih menyenangkan. Tentang topik makanan, Misty membawa daging segar, babi hutan besar. Tampaknya ada benarnya kata-katanya sebelumnya. Hal-hal baik terus terjadi di sekitar Sojiro dan di dunia ini. Pada saat yang sama, sosok misterius berjubah berjalan ke resepsionis di guild petualang. Ketika dia menunjukkan ID-nya, petugas itu menjadi pucat karena mengenali siapa yang dia ajak bicara. Iona dari Laut Hitam. Semua mata tertuju pada para petualang saat mereka mulai bergumam tentang Iona. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu kurus menjadi Iona yang terkenal jahat? Bukankah dia seorang penyihir di istana kerajaan? Petugas itu bertanya, menoleh ke Iona untuk menanyakan apa yang mereka lakukan di sana. Ternyata dia benar-benar seorang wanita,
dan dia ingin mengunjungi hutan pohon suci. Ini tidak baik. Garam Sojiro akan segera habis. Memegang butiran kecil garam di tangannya, dia menoleh ke Misty dan bertanya di mana dia mendapatkannya. Bangsawan elf itu berkata dia mengambilnya di kota manusia terdekat. Menyadari persediaan mereka menipis, Misty menyarankan mereka harus mengumpulkan beberapa persediaan lain saat berada di sana. Jika mereka menjual semua persediaan yang mereka kumpulkan dalam perjalanan ke kota, mereka mampu membeli barang-barang seperti tinta atau pewarna. Mendengar itu saja sudah cukup membuat Sojiro bersemangat. Misty belum pernah melihatnya segembira ini sebelumnya, jadi mereka memilih pergi ke kota bersama Musubi, meninggalkan Matsukaze dan Ukatama. Misty memberitahunya bahwa akan memakan waktu 3 hari untuk mencapai kota terdekat dengan berjalan kaki. Jika hanya dia sendiri, dia bisa bergerak jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang. Tapi kemudian dia mendengar sesuatu yang mengganggu obrolan mereka. Dia buru-buru memberitahu Sojiro bahwa ada sesuatu yang datang, mengarahkannya ke arah suara itu. Tepat saat itu, seekor kelinci bertanduk muncul dan menuju tepat ke arah Sojiro. Untungnya bagi mereka, makhluk itu tidak mencapai Sojiro karena Musubi turun tangan dan menghentikannya sebelum bisa menyerang. Sekali lagi, mereka menyadari bahwa binatang roh cukup kuat meskipun berpenampilan lembut. Salah satu rintangan terbesar pergi ke kota adalah ancaman serangan monster yang konstan. Jadi Sojiro beruntung memiliki Misty di sisinya karena dia bisa merasakan monster dari kejauhan, membantu mereka menghindari serangan mendadak. Namun, mereka masih harus sangat berhati-hati karena mereka bisa kewalahan oleh kelompok, sesuatu yang sering terjadi dalam perjalanan mereka. Mereka berhasil bertahan dari setiap serangan monster sampai mereka menghadapi tantangan terbesar mereka, ular raksasa berkepala 2 bernama Kisho Daija. Pasangan itu mempersiapkan diri untuk pertempuran. Sojiro bertindak sebagai pengalih perhatian sementara Misty berurusan dengan salah satu kepalanya. Dengan serangan cepat, dia memenggalnya dan kemudian membakarnya menjadi abu. Kepala lainnya dengan cepat menerjang ke arahnya, tetapi Sojiro dengan cepat menanganinya dalam satu pukulan. Saat dia mendekat untuk mengambil beberapa perlengkapan, tubuh ular itu tersentak ke belakang dan hampir mengenainya. Sojiro dengan cepat menggunakan tongkat berjalannya untuk memblokir serangan dan menekan ekor ular ke tanah. Setelah tertahan, ular itu berhenti melawan. Syukurlah Misty, yang memperingatkannya bahwa tubuh ular masih bisa bergerak bahkan setelah kepalanya dipotong. Adapun Misty, dia bergegas memeriksa Sojiro segera setelah dia tiba. Yang paling penting, dia membutuhkannya untuk menghancurkan salah satu kepala ular itu sebelum bisa tumbuh kembali. Setelah dia menghancurkannya dengan peralatannya, mereka akhirnya menaklukkan ular raksasa itu sekali dan untuk selamanya. Misty merasa bersemangat karena mereka berhasil mengalahkan Kisho Daija tanpa ada yang terluka hanya dengan memukul kepalanya. Sojiro, di sisi lain, sedang tidak dalam suasana hati yang meriah. Dia terus memikirkan apakah ada cara yang lebih baik untuk menjatuhkannya alih-alih hanya menghancurkannya. Dia merasa bersyukur sekali lagi atas kegunaan alat kerajinan. Alasan utama Misty begitu bersemangat adalah karena mereka menemukan batu sihir utuh dan empedu yang mahal. Musubi tiba tepat waktu dengan tas mereka, mencari barang untuk dijual di sisa-sisa makhluk itu. Setelah selesai mencari, mereka melanjutkan perjalanan, menghadapi serangan monster lain, dan kemudian mendirikan kemah untuk malam itu. Sojiro memasang tempat tidur gantungnya berkat Musubi di antara 2 pohon, dan sudah bersantai di dalamnya ketika Misty berteriak padanya tentang makan malam. Oh, benar, makan malam. Mereka tidak akan membiarkan itu terlewatkan. Makan malam-malam ini menyajikan ular panggang dan sup herbal. Makanannya berbau aneh, tapi tetap enak. Saat mereka makan, Misty memberitahu Sojiro bahwa dia akan menjadi petualang hebat karena semua hal yang telah mereka capai dalam beberapa hari terakhir. Sojiro tidak terlalu bersemangat dengan rencana itu, karena dia lebih suka menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana. Ditambah lagi, semua yang dia nikmati adalah berkat hadiah Sang Dewi. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan, tetapi tidak sebelum Misty menyebutkan bahwa mereka akan segera melihat jalan menuju desa. Sekarang sudah hari ketiga sejak mereka berangkat dari titik awal mereka. Sojiro memperhatikan bahwa udara di hutan terasa berbeda, karena mereka sekarang berjalan di bagian yang menyerupai hutan biasa. Namun, energi magis di area ini tetap kuat. Daerah ini adalah rumah bagi banyak makhluk mempesona yang menyebabkan masalah bagi manusia. Biasanya, Misty dan penduduk kota akan memanggil tentara untuk menyingkirkan monster pengganggu, yang sering mengarah pada perkelahian. Meskipun beberapa makhluk itu kecil, sihir mereka membuat mereka sulit dihadapi. Ini membuat Sojiro mengajukan pertanyaan. Jika mereka makhluk ajaib, apakah mereka juga memiliki batu ajaib? Misty menjawab bahwa hanya yang lebih besar dan lebih kuat yang memiliki batu ajaib. Selain itu, mereka sering membutuhkan tim atau sejumlah besar pasukan untuk mengalahkan binatang ajaib yang kuat. Karena resiko yang terlibat, bayaran untuk pekerjaan semacam ini cukup besar. Setelah beberapa saat, mereka tiba di jalan setapak yang menuju ke desa manusia yang dikenal sebagai Brown Wolfes. Para penjaga di pintu masuk terkejut ketika mereka melihat Misty. Mereka jelas tidak mengantisipasi kedatangan bangsawan elf itu, terutama dengan tamu di sisinya.
Misty dengan cepat memperkenalkan Sojiro sebagai temannya. Penjaga hanya meminta biaya tol. Sojiro dengan cepat menyerahkan uang itu dan saat mereka melewati gerbang, dia menoleh ke belakang untuk melihat penjaga itu menyeringai padanya. Apa itu tadi? Sekarang mari kita menuju ke kota Brown Wolfes. Desa kecil ini memiliki berbagai barang yang dikumpulkan dari hutan pohon suci. Saat Sojiro berjalan-jalan, dia menyadari itu adalah tempat yang sangat tenang. Misty menyebutkan bahwa dia merasa seperti penduduk lokal karena dia telah mengunjungi Brown Wolfes selama hampir 20 tahun. Dia juga mengingat penjaga gerbang dari saat dia masih kecil. Sekarang dia sudah dewasa. Misty mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi dia tampak lebih tua dari banyak orang lain. Yang paling mengganggunya adalah ekspresi yang diberikan penjaga itu sebelumnya. Tidak ada gunanya memikirkan itu karena mereka telah tiba di pos perdagangan reguler Misty. Mereka baru saja mulai menunggu di luar ketika seorang pria besar menyeruak keluar dengan marah dan menggerutu tentang penjaga toko. Saat itulah dia akhirnya melihatnya. Sojiro, pria itu mendekat, terkejut dengan wajah orang asing itu. Dia bertanya apakah Sojiro punya alasan untuk berada di toko. Sebelum dia bisa menjawab, Misty menyela dan bertanya kepada pria itu apakah dia terlibat perkelahian lagi. Melihatnya membuat pria itu melirik bolak-balik antara Sojiro dan Misty. Apakah dia bersamanya? Itu lebih dari cukup obrolan basa-basi untuknya. Jadi dia dengan cepat berlari pergi setelah memberi Sojiro beberapa tepukan ramah. Seorang pria tua kurus keluar dari toko, meminta maaf atas tamu yang berisik di dalam. Dia memandang Misty dan berkata bahwa dia datang jauh lebih awal daripada biasanya. Misty menjelaskan kepadanya bahwa peristiwa tertentu membawa mereka ke situasi mereka saat ini. Ketika pria tua itu melihat Sojiro, dia bereaksi sama seperti pria besar itu. Dia terkejut melihat elf dengan seorang pria, sesuatu yang tidak terjadi dalam 2 dekade. Pria tua itu dengan cepat menenangkan diri dan memperkenalkan dirinya sebagai Darrow, pemimpin kelompok perdagangan. Setelah mereka memperkenalkan diri, Darrow mendekat ke Sojiro dan menanyakan hubungannya dengan Misty. Berdasarkan tanggapan Sojiro, Darrow bahkan mungkin menawarinya beberapa keuntungan tambahan. Misty menghadapinya, dan pria tua itu dengan enggan menyambut mereka di tempatnya untuk memeriksa apa yang mereka miliki. Meskipun hal-hal dimulai dengan nada kasar, Sojiro merasa puas pada saat mereka menyelesaikan kesepakatan mereka. Misty melakukan sebagian besar pembicaraan dan dia hanya senang telah mengambil apa yang dia butuhkan seperti rempah-rempah dan banyak peralatan dapur. Dia masih menikmati pembelian barunya ketika pria besar dari sebelumnya muncul di sebelahnya. Pendatang baru itu memperkenalkan dirinya sebagai Cedric dan menanyakan tentang kesepakatan mereka dengan Darrow. Sojiro dengan senang hati membagikan detailnya. Namun, Cedric lebih tertarik dengan pertanyaan lain. Apakah Sojiro tinggal di hutan suci? Sojiro menyebutkan hal itu yang semakin menarik minat Cedric. Hutan ilahi hampir sepenuhnya terlarang. Bagaimana Sojiro bisa tinggal di sana? Pohon-pohon terlalu keras untuk ditebang dan daerah itu juga dipenuhi monster. Sojiro langsung menjawab, mengatakan dia hidup seperti orang lain, seolah itu menjernihkan semua pertanyaan Cedric. Cedric juga bisa tahu hanya dengan melihatnya bahwa Sojiro bukan penjual arang. Jadi, yang terakhir mengungkapkan bahwa dia berdagang barang-barang yang terbuat dari batu ajaib dan makhluk. Dari sini, Cedric menyimpulkan bahwa Sojiro adalah seorang petualang dan memperingatkannya bahwa penyihir paling berbahaya baru saja datang ke wilayah itu. Kedatangan penyihir itu memicu kegembiraan di kota kecil mereka, terutama dengan berita bahwa dia akan pergi ke hutan ajaib. Karena Sojiro mengaku tinggal di sana, Cedric merasa sudah sepantasnya memberi peringatan kepada penyihir itu. Setiap kali dia menghadapi tantangan, Sojiro harus pergi langsung ke guild. Akhirnya, pria tua itu punya satu pertanyaan terakhir untuk Sojiro. Apa niatnya di hutan suci? Sojiro tersenyum dan menjawab bahwa dia hanya ingin menyiapkan dan menikmati makanan lezat. Dia tampak senang dengan jawaban itu, dan tepat saat itu, Misty muncul dan berteriak memanggil Sojiro. Ketika Sojiro berbalik, Cedric telah lenyap. Kembali di tempat Darrow, pria tua itu mengerutkan kening dengan prihatin. Dia berbicara pelan pada dirinya sendiri tentang bagaimana batas antara dunia biasa dan sisi lain bergeser dengan cepat, terutama sejak Misty kembali begitu cepat dengan teman manusia. Pada saat itu, Cedric menerobos masuk ke ruangan, menanyai pria tua itu tentang kebutuhannya akan nasihat. Darrow melirik Cedric saat dia mengungkapkan bahwa Cedric sebenarnya adalah Viscount kota itu. Cedric tersenyum cerah. Dia jelas menikmati bahwa Darrow mencari nasihatnya. Darrow tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan. Itu tentang tugas yang diberikan bangsawan elf kepadanya sebelumnya. Misty telah menaruh kepercayaannya padanya untuk menangani empedu ular besar hutan itu. Itu adalah batu ajaib besar berkualitas tinggi yang sulit dijual. Orang-orang berpikir itu bisa menyembuhkan segala jenis racun. Menambah nilainya, ular besar adalah binatang yang sulit dikalahkan. Banyak misi malam hari telah mencoba dan gagal. Darrow khawatir tentang memberi harga empedu secara adil agar dia bisa mendapat untung. Dilema ini membuatnya kesal karena untuk sesuatu yang berharga seperti empedu dari ular besar, Sojiro hanya tertarik menukarnya dengan gula, panci, dan rempah-rempah lainnya. Angka-angkanya tidak masuk akal. Ketika kita merincinya, Darrow berhutang uang pada Sojiro,
dan itu mengganggu pria tua itu. Di usianya, Darrow tidak pernah berpikir dia akan berhutang apapun pada siapapun. Namun, Misty mengharapkan dia bertanggung jawab untuk itu selama 100 tahun ke depan. Cedric benar-benar kagum bahwa Sojiro mampu menjalin ikatan dengan Misty dan membuat pedagang desa berhutang budi pada mereka. Dengan Misty muncul dan lebih banyak barang tersedia untuk diperdagangkan, Darrow mulai berpikir bahwa keduanya mungkin menemukan cara untuk meningkatkan hutan ilahi. Cedric tidak sepenuhnya yakin, tetapi dia khawatir keduanya berhasil membawa batu ajaib sebesar itu. Ini mungkin menunjukkan bahwa Misty dan Sojiro memiliki kekuatan yang signifikan meskipun Sojiro tidak terlihat seperti itu. Dia masih terganggu oleh komentar Sojiro tentang menebang pohon di hutan suci seperti itu hanyalah tugas sehari-hari, seolah-olah ada sesuatu di sana yang biasa. Juga, penyihir itu muncul tempo hari. Darrow menyadari bahwa penyihir itu bisa menghabiskan lebih dari sekadar muatan kapal. Dengan kedatangan Iona dari Laut Hitam ke wilayah mereka, Cedric tidak bisa tidak bertanya-tanya apa niat penyihir tersebut. Mereka akan membereskannya saat waktunya tiba. Namun untuk saat ini, Darrow meminta Cedric membantu menghitung barang-barang yang dibeli oleh Misty dan Sojiro. Sementara itu, Misty dan Sojiro tetap santai seperti biasa, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka menyebabkan banyak stres bagi Darrow. Misty saat ini fokus untuk mendapatkan garam batu agar Sojiro bisa pulang lebih cepat. Sojiro merasa bersalah karena tidak bisa pergi bersama Misty. Apa yang bisa dia lakukan? Bebannya sudah terlalu berat. Jadi mereka memutuskan bahwa dia dan Musubi akan pulang lebih dulu. Saat mereka berpisah, Sojiro meminta Musubi untuk mampir sebentar, meminta Sang Silkomo untuk menuntunnya ke sana. Sementara itu, Iona dari Laut Hitam baru saja mencapai tempat persembunyian lama Sojiro. Seringai jahat merebak di wajahnya. Sojiro ingin kembali ke tempat berlindung lamanya karena kekuatan dari Craft Gear. Tempat berlindung itu menyimpan kekuatan ini, dan mungkin akan tetap ada di sana selamanya kecuali dia membongkarnya. Meninggalkan sesuatu yang begitu kuat bisa beresiko. Jadi dia memutuskan untuk kembali dan membongkar tempat berlindung tersebut. Setelah 2 hari perjalanan, Sojiro dan Musubi tiba di tempat berlindung pertama dan menemukan bahwa tempat itu masih berdiri kokoh. Meskipun Sojiro hanya berada di sana selama sehari, dia merasakan ikatan dengan tempat itu tepat saat dia hendak membongkarnya. Dia memperhatikan bahwa bagian dalam tempat berlindung itu sangat gelap, seolah-olah dia sedang menatap ke dalam lubang hampa yang dalam. Sebelum lubang gelap itu bisa menatap balik ke arahnya, Musubi dengan sigap menarik Sojiro menjauh, menyadari adanya ancaman yang mengintai. Tepat saat itu, Sojiro merasakan sesuatu di belakangnya dan berbalik untuk melihat seekor beruang iblis besar yang terengah-engah. Makhluk itu menyerjang Sojiro, yang dengan cepat mengganti peralatannya menjadi palu besar, bersiap untuk menjatuhkannya. Tepat saat binatang itu hendak mencapainya, sebuah suara aneh terdengar, dan sebuah tangan pucat muncul dari bayang-bayang tempat persembunyiannya. Entah dari mana, tentakel besar melilit beruang monster itu tepat saat Iona dari Laut Hitam muncul. Namun, kehadirannya kehilangan kekuatannya saat Sojiro memukul beruang itu, menghancurkannya dan tentakel gelap itu menjadi berkeping-keping. Mirip dengan kekalahan satu pukulan legendaris Saitama, dia merasakan sedikit penyesalan karena membuat kekacauan tepat saat kepala beruang itu jatuh ke tanah. Saat itulah Sojiro melihat sesuatu yang halus menjuntai dari mulut makhluk itu. Sepasang celana dalam. Tunggu sebentar. Bukankah seseorang baru saja melangkah keluar dari bayang-bayang tadi? Iona, dengan gemetar, berteriak bahwa tidak ada siapa-siapa di sana, yang justru mengungkap kehadirannya. Musubi mengikuti suara Iona menggunakan sutranya. Iona berteriak jijik saat ngengat sutra itu menariknya keluar dari tempat berlindung, membaliknya terbalik. Sojiro terkejut melihatnya mengenakan seragam pelaut sekolah Jepang yang tipis, bertanya-tanya bagaimana orang seperti dia bisa berakhir di sini. Dia juga menyadari siapa pemilik celana dalam yang robek itu. Gadis itu sangat terpukul oleh kejadian tersebut. Saat Sojiro menyatakan penyesalan atas perilaku Musubi, dia mencoba menjalin hubungan dengan memperkenalkan dirinya, tetapi Iona malah mundur lebih jauh ke dalam tenda. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengatakan namanya adalah Ichino Chigusa. Karena mereka berdua mencoba meminta maaf setelahnya, dia merasa sangat malu karena telah memperlihatkan bagian dirinya itu kepada Sojiro sehingga dia berharap bisa melompat ke depan kereta cepat. Sojiro dengan cepat menepis ide itu. Tapi tunggu dulu. Dia mengerti tentang kereta api sekarang setelah dipikir-pikir. Nama dan pakaiannya terasa asing di sini. Chigusa berbagi bahwa dia adalah orang Jepang dan cukup gugup tentang banyak hal. Jadi Sojiro bisa memanggilnya dengan santai. Dia dalam keadaan panik, jadi butuh waktu bagi Sojiro untuk membantunya rileks. Setelah dia tenang, dia mengungkapkan bahwa dia juga orang Jepang dan merasa berbeda di dunia ini. Hanya itu yang dibutuhkan agar Chigusa mau terbuka. Dia mengungkapkan bahwa meskipun penampilannya seperti itu, dia telah menjadi bagian dari dunia ini selama 4 tahun. Chigusa menyebutkan bahwa orang lain seperti dia dari dunia lain sangat jarang ditemukan. Chigusa mungkin mengenakan seragam Jepang, tetapi dia tidak yakin apakah dia sempat menyelesaikan sekolahnya. Ditambah lagi, di dunia ini, orang menua dengan sangat lambat. Meskipun dia tampak awet muda, dia sebenarnya lebih tua dari kelihatannya.
Dengan kepercayaan diri yang baru ditemukan, Chigusa bersemangat menunjukkan bagaimana dia bisa menggunakan sihir yang kuat bahkan sebagai petualang peringkat D. Jadi Sojiro sangat tertarik pada bagaimana dia bisa masuk ke tempat berlindung yang dia buat. Saat dia menyuarakan pikirannya, Chigusa secara naluriah mundur lebih jauh. Ternyata, kakak, inilah yang menciptakan tenda kuat ini. Chigusa menjelaskan bahwa dia berlindung di sana karena dia terkejut dengan banyaknya monster ganas di hutan pohon ilahi. Lebih buruk lagi, sihir kegelapannya sangat bertentangan dengan hutan dan makhluk-makhluknya. Kemudian entah dari mana, dia mulai gemetar hebat saat pertahanannya akhirnya runtuh. Chigusa berterus terang, menceritakan betapa banyak hal yang berubah dalam 4 tahun terakhir. Dia takjub bahwa seseorang yang murung seperti dia bisa menjadi terkenal di dunia yang berbeda berkat sihir. Dia sangat sibuk selama beberapa tahun terakhir, berlarian ke sana kemari untuk menangani berbagai urusan. Namun dia terjerat dalam politik istana yang cukup rumit. Dia mulai bercerita panjang lebar tentang semua yang terjadi, dan Sojiro harus memotong pembicaraannya untuk membantunya tenang. Singkatnya, Chigusa melarikan diri dari beruang iblis segera setelah dia melangkah ke dalam hutan pohon suci dan berlindung di tempat tinggal Sojiro. Dia hanya mencoba membersihkan pakaian dalamnya. Siapa yang menduga bahwa beruang iblis itu sebenarnya adalah seorang pengintip mesum? Mari kita beralih dari Chigusa. Bukankah senjata Sojiro agak terlalu kuat? Senjata itu melumpuhkan beruang dan tentakel Chigusa hanya dengan satu serangan. Sojiro mengungkapkan bahwa itu adalah alat khusus yang membantunya membangun tempat berlindung. Sangat berbeda dari keahlian curang Chigusa, sihir kegelapan, dan afinitas yang kuat. Chigusa, yang tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Sojiro, memilih untuk tetap tinggal di tempat berlindungnya, mengklaim itu akan menjadi rumah keduanya. Pada saat itu, Sojiro turun tangan, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya datang untuk membongkar tempat berlindung itu. Ketika Chigusa mendengar itu, dia mengalami campuran antara kehancuran mental dan serangan panik karena tempat berlindung itu cukup kuat. Dia mengklaim bahwa tempat berlindung itu telah menelan binatang iblis. Dia tidak bisa benar-benar pulang. Lebih buruk lagi, makanannya menipis, dan dia khawatir tidak akan bertahan lebih lama lagi. Sojiro hanya bisa menggelengkan kepala pada anak itu. Kehabisan makanan adalah satu masalah, tetapi akan sulit baginya jika dia mengalami dehidrasi. Itu benar-benar bisa mencelakainya, bahkan mematikan. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya di sini. Pada akhirnya, dia bertanya kepada Chigusa apakah dia ingin tinggal bersama mereka di tempat perkemahan mereka. Itu adalah pilihan yang jelas. Chigusa dengan cepat menjawab ya. Setelah Sojiro membongkar tempat berlindung, mereka kembali ke tempat perkemahan. Dalam perjalanan pulang, Sojiro ingin tahu lebih banyak tentang Chigusa, terutama kemampuan dan gelarnya. Dia dengan senang hati membagikan bahwa nama Chigusa Nantoka berasal dari keahlian khususnya, mantra manipulasi bayangan Chigusa. Di dunia mereka, menyingkat kata adalah hal yang normal. Baginya, sihir kegelapan memiliki banyak kegunaan. Sojiro tetap diam. Dia tidak pernah membayangkan dia akan menjadi begitu cengeng dan gugup. Lupakan saja. Chigusa hampir tidak bisa bernafas setelah berjalan sejauh itu. Akhirnya, Musubi harus membawanya sepanjang jalan ke perkemahan. Ketika mereka tiba, Matsukaze menyambut Sojiro dengan rentetan jilatan. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ukatama karena telah menjaga pangkalan mereka. Saat Ukatama berpegangan pada kaki Sojiro, pemandangan dua hewan berbulu yang menggemaskan itu seketika mengangkat semangat Chigusa. Sojiro menunjukkan hewan peliharaannya yang lembut, tetapi Matsukaze menjadi terlalu bersemangat dan menjatuhkannya, meninggalkannya di tanah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Chigusa terkejut menemukan dua bangunan di tempat perkemahan itu. Gadis itu terkejut, matanya terbelalak, dan mulutnya menganga, ketika dia menemukan tanda-tanda nyata kehidupan manusia tepat di jantung hutan pohon ajaib. Dia segera melirik Sojiro, ketidakpercayaannya tumbuh, dan berseru bahwa hanya dewa yang bisa memanfaatkan sihir pepohonan dan menavigasi melewati makhluk-makhluk yang mengintai di hutan. Sojiro menyebutkan bahwa Chigusa tahu banyak tentang dunia yang berbeda, yang membuatnya sedikit tersipu. Namun, jelas dia telah melalui masa-masa sulit, terutama karena dia sangat senang melihat meja makan yang tertata seolah-olah itu adalah puncak pencapaian manusia. Sojiro bersiap membuat teh, menceritakan dengan cepat bagaimana teh itu dibuat dengan mencampur dan merebus beberapa rempah di sekitar sana. Rahang Chigusa jatuh lagi ketika dia mendengar tentang toilet. Dia sangat senang hanya mendengarnya, tetapi Sojiro menambahkan bahwa mereka tidak punya kertas toilet, jadi mereka menggunakan daun sebagai gantinya. Saat itulah Chigusa mengungkapkan bahwa dia memilikinya. Suasananya berubah dari ceria menjadi suram dalam sekejap. Entah dari mana, sebuah portal gelap muncul saat Chigusa mengeluarkan kertas dari bayang-bayang. Dia memberikannya kepada Sojiro dan berkata ada banyak hal yang bisa mereka sembunyikan dalam bayang-bayang, tetapi itu tidak akan banyak membantu mereka di tempat ini. Jika dia menyimpan perhiasan berharga di dalamnya, orang mungkin mengira dia sedang menyelundup, yang bisa mengakibatkan sihirnya dievaluasi. Dia mempelajari hal ini dengan cara yang sulit, kehilangan hampir segalanya ketika seorang tuan tanah setempat menuduhnya melakukan hal itu. Untuk membeli makanan, mereka harus melalui guild,
yang mengontrol semua transaksi. Mengingat sistem saat ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan pasokan adalah melalui suap, taktik yang telah dipelajari oleh banyak petualang. Sojiro memahami situasinya, tetapi dia memilih untuk diam. Chigusa melanjutkan dengan menjelaskan bahwa memiliki hubungan itu penting di dunia mereka, namun tidak ada yang pernah menunjukkan kepadanya cara membangunnya. Menyadari bahwa dia sudah merasa sedih, Sojiro memilih untuk mencerahkan suasana dengan menyebutkan bahwa seorang elf tinggal bersamanya dan akan kembali dalam 3 hari. Karena elf ini adalah perempuan, dia percaya Chigusa akan merasa lebih nyaman dan bahkan menawarkan untuk membawanya ke desa. Pada saat itu, semuanya runtuh. Chigusa menangis terseduh-seduh, bersikeras dia tidak ingin kembali ke desa atau bekerja lagi. Jadi Sojiro merasa kasihan pada Chigusa alih-alih mengkritiknya, menyadari bahwa dia pun dulunya adalah seorang gila kerja tanpa ada orang yang bisa diandalkan. Itu menjadi pengingat pahit akan perjuangannya sendiri. Bekerja tanpa lelah namun tidak pernah dihargai dan menghadapi perlakuan tidak adil. Saat Sojiro memperhatikan Chigusa, dia mengerti bahwa gadis itu menghadapi perjuangan yang pernah dia alami di usia yang jauh lebih muda, memperdalam simpatinya untuknya. Dengan air mata menggenang di matanya, dia menceritakan betapa sulitnya makan belakangan ini karena rasa makanan yang mengerikan. Sojiro akhirnya mengatakan kepadanya bahwa dia bisa tinggal bersama mereka. Dia bahkan akan membangunkan rumah untuknya. Sebagai imbalannya, dia bisa membantunya dengan berbagai hal, terutama mengenai dunia mereka. Apakah dia serius? Apakah dia benar-benar tidak keberatan dengan hal itu? Terutama karena Chigusa tidak bisa memikirkan apapun yang membantu. Apakah Sojiro ingin dia menjadi tumpuan kakinya atau semacamnya? Chigusa benar-benar percaya dia akan diperlakukan seperti furnitur. Jadi Sojiro perlu menjelaskan bahwa dia ingin menggunakan sihirnya. Bagaimanapun, tentakelnya memiliki kekuatan untuk menahan beruang iblis. Bisa menyembunyikan barang dalam bayangan adalah bakat berguna yang tidak dia miliki. Hanya 2 pujian itu sudah cukup untuk mencerahkan suasana hatinya. Tapi kembali ke ide utama, karena dia tidak bisa menggunakan sihir, Sojiro berharap dia akan tinggal dan membantu di tempat perkemahan mereka. Dengan cara ini, dia bisa membantunya dan menemukan lebih banyak tentang sihir di dunia ini. Setelah hal itu diputuskan, mereka mulai menikmati makanan buatan Sojiro sambil mendiskusikan orang lain di tempat perkemahan tersebut. Chigusa berkata bahwa jika wanita elf ini bersinar seterang matahari, dia mungkin harus tetap berada di bayang-bayang. Sojiro menganggapnya aneh, tetapi dia berharap kembalinya Misty akan mengajarkan mereka berdua pelajaran berharga tentang kehidupan. Setelah makan, Sojiro meminta bantuan pada Chigusa, dan dia dengan semangat setuju untuk membantunya.